Creepypasta Indonesia berjudul Bintang Internet. Seorang perempuan berusia 19 tahun mengikuti kuliah di Jepang. Di tahun keduanya pembelajaran, dia memutuskan bahwa dia ingin memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi dia pindah ke sebuah universitas di Amerika Serikat. Dia memang selalu ingin tinggal di Amerika, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa sulitnya perubahan yang akan dia alami. Mata kuliah yang dia pelajari mengharuskannya untuk mengajukan banyak laporan. Saat dia mengikuti kuliah di Jepang, dia mengajukan semua laporan dalam bahasa Jepang. Namun, di Universitas Amerika, semua laporan harus dalam berbahasa Inggris. Itu menimbulkan masalah besar untuknya, karena kemampuan bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Dia harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengecek pelajaran dan tata bahasa saat mengetik laporannya. Masalah lainnya adalah dia tidak memiliki laptop. Untungnya, perpustakaan kampusnya dilengkapi lab komputer dengan kurang lebih 50 komputer yang buka 24 jam sehari. Sayangnya, selalu ada antrian panjang dari orang yang ingin menggunakan komputer itu. Setiap pagi dia harus mengikuti kuliah dan setiap malam dia harus mengantri untuk menggunakan komputer. Beberapa waktu kemudian perempuan itu menjadi muak dengan kegiatan itu setiap harinya. Suatu malam setelah perempuan Jepang itu duduk di sana membungkuk di depan komputer selama berjam-jam, dia belum istirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan dia merasa sangat lelah. Menjadi lebih sulit untuknya untuk tetap membuka matanya. Bersandar ke kursi, dia menguap dan merenggangkan tangannya. Jari-jarinya pun mulai menggeser keyboard komputer. Dia segera memulai untuk mengetik kembali saat dia melirik ke bawah dan melihat bahwa ada goresan di meja di bawah komputer. Kelihatannya seperti sebuah URL internet. Dia berpikir itu aneh bahwa seorang mempunyai waktu untuk mengukir alamat website di kayu. Dan karena campuran keingintahuannya dan kebosanannya, dia memutuskan untuk menelusurinya. Setelah mengetik alamat website di browser, dia menunggu beberapa detik dan sebuah halaman muncul di layar. Apa yang dia lihat membuat dia takut. Di sana ada sebuah foto seorang pria yang berlumuran darah terbaring di lantai di ruangan yang remang-remang. Itu terlihat begitu nyata hingga memuakannya dan membuatnya ingin muntah. Melihat lebih dekat, dia melihat tulisan di bawah gambar tertulis, "Orang yang bodoh berumur sekitar 30 tahun dibunuh olehku hari ini." Dia merasa merinding setelah foto yang mengerikan itu. Perempuan itu langsung mematikan komputer dan mengambil tasnya. Dia bergegas keluar lab komputer. Dia kembali ke kamar asramanya sendiri dan melewati malam hanya dengan membolak-balikan badannya di kasur. Foto yang mengerikan yang telah dia lihat tidak pernah hilang dari pikirannya. Apakah itu nyata? Dia menanyakan dirinya sendiri. Mungkin itu hanyalah hoaks. Orang-orang mengepost foto-foto gila di internet setiap saat. Internet penuh dengan website-website aneh dan mengganggu. Mencoba sebisanya, perempuan itu tidak bisa menggoyahkan rasa curiga bahwa dia telah menemukan website seorang pembunuh. Hal terburuknya, orang itu terlihat membanggakan tindak kriminalnya. Pagi harinya setelah sarapan, keingintahuannya bertambah. Dia melewati mata kuliah pertamanya dan langsung menuju ke lab komputer. Saat dia menemukan komputer yang kosong, dia duduk mengetik URL dan menahan nafas. Mungkin yang dilihatnya tadi malam hanyalah imajinasi. Saat halaman website tersebut muncul, dia melihat foto telah berganti. Bukan lagi mayat di ruangan remang-remang, melainkan foto seorang wanita berambut pirang sedang berjalan di jalan yang ramai. Dia bernafas lega. Foto itu diambil dari kejauhan dan wanita itu terlihat tidak menyadari jika dia telah difoto. Tulisan di bawah foto itu bertuliskan, "Wanita yang bodoh
berumur sekitar 25 tahun. Malam itu perempuan itu kembali ke kamar asramanya dan tidak berbicara dengan siapapun. Dia masih terkesima dan tidak bisa berhenti memikirkan tentang website aneh itu. Secepatnya setelah dia bangun di pagi harinya, dia berganti pakaian dan bergegas ke lab komputer. Hampir tak ada orang di sana. Dia duduk di komputer yang kosong dan mengetik website URL dengan kengerian. Foto telah berganti lagi. Foto itu sama di dalam ruangan remang-remang, tetapi saat ini wanita rambut pirang yang tergeletak di lantai. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan ada pisau besar tertancap di dadanya. Di bawah foto itu bertuliskan, wanita yang bodoh berumur sekitar 25 tahun dibunuh oleh hari ini. Perempuan Jepang itu pun ketakutan dengan segera menelpon polisi. Di telepon sulit untuk menjelaskan situasi itu. Kemampuan berbahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, dan dia menghabiskan banyak waktu mengulang kata-kata dan mencoba untuk mencari kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang telah dia temukan. Akhirnya dia bahkan tidak yakin bahwa polisi mengerti apa yang dia katakan, tetapi mereka menanyakan alamat, nomor telepon, dan URL dari website tersebut. Saat dia menutup telepon, dia gemetar. Dia melihat tidak bisa mengeluarkan foto-foto mengerikan itu dari pikirannya. Dia harus melihat lagi. Malam harinya dia kembali ke lab komputer lagi dan dengan campuran perasaan ingin tahu dan takut, dia masuk URL website tersebut. Saat halaman website tersebut muncul, dia menyadari bahwa foto yang telah berada di sana beberapa jam sebelumnya sudah tidak ada. Malah ada foto seorang perempuan di foto dari belakang. Dia berambut pendek hitam dan mengenakan kaos hijau yang sedang duduk di depan komputer. Dia menelan ludahnya dan berkeringat dingin. Dia mengenali rambutnya. Dia mengenali pakaian yang dia melihat foto dia sendiri. Namun, nama, alamat, dan nomor teleponnya tertulis di bawah foto disertai satu kalimat. Kamu adalah internet starku yang selanjutnya. Perempuan Jepang itu lari keluar lab komputer dan pergi langsung ke kamar asramanya. Dia mengemas barang-barang miliknya dan pergi di pagi harinya. Dia langsung pergi dalam penerbangan kembali ke Jepang. Dia tidak pernah kembali ke Amerika Serikat lagi.